Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Kali ini saya akan membahas sisi ya bagaimana para pemain keturunan ini mudah bergabung bersama timnas Indonesia. Dan kalau kita lihat ya ada beberapa hal seperti sumpah WNI Silger ini akan dilakukan tanggal 23. Kemudian tanggal 24 harus segera didaftarkan karena memang saat melawan Bahrain ya deadline-nya itu tanggal 24 ya. Itu juga sudah diumumkan oleh Bapak Erick Thohir beberapa waktu lalu, saya lansir dari bola.com. Nah, artinya memang betul ya, ini semuanya serba ngebut ya, serba cepat dan juga harus bekerja semuanya, Kemenkumham, PSSI, dan juga semua stakeholder yang memang berpengaruh dalam proses ini. Ini semuanya dikebut, teman-teman. Tetapi menurut saya ada beberapa ya, yang di sini bisa menimbulkan sisi bisnis ya, atau keuangan karena memang ada nilai plusnya ketika timnas Indonesia ya, dalam hal ini PSSI bekerja sama dengan Federasi Belanda atau KNVB. Keuntungannya itu jelas ya, bagaimana pemain-pemain keturunan itu dari segi birokrasi dan juga aturan. Contohnya saja ya, mengenai kepindahan kewarganegaraan ya, kepindahan federasi itu mudah, bahkan sehari pun bisa jadi. Nah, ini imbas bagaimana timnas Indonesia dan juga KNVB ya, ini melakukan kerjasama. Nah, sebelum saya lanjut ya, ada faktor mengapa Messi Silger juga dilepas mudah ya ke Indonesia. Dan juga kita harus melihat besok teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Tanggal 26 ya, Messi Silger versus Manchester United ya. FC20 versus Manchester United. Kalian harus lihat, saya juga lihat pakai HP ini, tapi terkadang HP ini juga kecil, jadi saya kurang puas. Jadi saya rekomendasikan kalian dan bisa gunakan layar pembesar HP seperti ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ini layarnya besar sekali kalau kalian pakai layar pembesar HP. Kapan lagi nonton Liga Eropa ya, satu pemain timnas Indonesia mewakili negara ya. Ya jelas kita harus menontonnya dengan nikmat ya, dengan khusyuk ya, tentunya dengan layar pembesar HP ini. Biar kalian selalu seru kalau nonton bola. Ini sudah ada penyangganya di sini ya. Nah, ini sudah ada penyangganya, kemudian di sini juga sudah ada dudukannya kalau kalian ingin meninggikan. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Nah, ini. Kemudian tinggal tutup saja seperti ini kalau sudah pakai ataupun mau kalian untuk main, untuk jalan-jalan, mau dibawa main, mau dibawa jalan-jalan ini juga bisa. Layarnya ini sudah anti radiasi jadi aman. Bagi kalian yang mau cek di link deskripsi mumpung masih ada promonya ya. Bagi kalian yang mau nonton Mas Hilger nanti. Nah, oke. Kita akan lanjut lagi ya mengenai sisi bisnis lah ini. Nah, jelas ya, Federasi Belanda ini tidak asal-asalan ya dalam hal ini memberikan pemain ke timnas Indonesia ya. Dan jelas ya, mereka juga punya Dirtek ya, direktur teknik. Apakah benar-benar pemain ini dilepas ya begitu saja atau tidak ya? Jelas itu memiliki pertimbangan yang matang ya. Salah satu contohnya aja Mas Hilger tadi ya sudah saya jelaskan. Sebenarnya Mas Hilger ini 2022 ya, 2023 bukan karena dia tidak mau segera membela timnas Indonesia, tetapi memang dari Federasi Belanda ini mencegah ya, Mas Hilger ini masih dicegah karena memang dia masih memiliki potensi, usianya relatif muda dan ternyata benar saja ya, dia waktu itu sudah dipanggil juga oleh tim Belanda dan saat ini ya, dia tidak bisa lagi mencegah keinginan Mes, karena memang saat ini ya, Mes pun kalau untuk bergabung di tim senior ya, itu sangat relatif susah di saat usianya saat ini 23 tahun. Untuk masuk ke U23 ya itu juga relatif susah ya. Jadi tidak ada pilihan lain lagi ya. Bagi Mes mungkin membela timnas Indonesia bukan merasa negara asing ya karena memang dari segi ibunya dan lain sebagainya itu adalah orang Indonesia ya. Tapi ya Federasi Belanda ini banyak keuntungan ya dengan proses cepat ya dari Mas Hilger ini. Pertama bagaimana ketika ya FC20 bermain ya jelas di situ ada hak siar ya hak siar yang memang nanti akan meningkatkan rating klub dan juga Eredivisie. Ya, kalau seorang Mes ini bergabung ke timnas Indonesia, jelas banyak supporter yang menyukai ya dan juga melihat pertandingan Eredivisie setiap FC20 main. Ya, ini salah satu contoh bisnis yang harus saya bongkar ya kepada kalian. Ini hasil dari kerjasama ya. Jadi feedbacknya jelas ya, bagaimana
Federasi Belanda ya menyerahkan pemain keturunan Indonesia ke PSSI, dan PSSI secara tidak langsung juga memiliki kontribusi bagaimana seluruh supporter sepak bola Indonesia rata-rata selain men-follow akun dari Instagram klub, ya mereka juga mengikuti ya bagaimana setiap pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh pemain keturunan. Ditambah lagi mengapa ya saat ini Federasi Belanda juga sangat welcome ya banyak pemain keturunan Belanda yang diizinkan ya selain pilihan dari personnya ya. Ini karena memang dari segi ya hak siar pun akan semakin banyak. Bukan hanya ya FC Twente, ya mungkin Almere City, kemudian PSC Zwolle, kemudian Nijmegen ya, kemudian beberapa tim lainnya yang memang di situ ada pemain timnas Indonesianya. Karena mereka juga sudah melakukan riset lah mengenai hal itu. Apa yang menjadi dampak ketika memang para pemain-pemain Belanda ya, pemain keturunan Belanda Indonesia bergabung ke Indonesia. Jadi jelas keuntungannya itu besar bagi KNVB. Ditambah lagi saat ini sudah ada program ya, kemarin sudah ada kerjasama antara PSSI dan juga KNVB mengenai pertukaran bagaimana wasit, kemudian juga pengetahuan tentang sepak bola. Kemudian di tahun depan ini ada ya mungkin pertandingan timnas putri dan juga timnas putri Indonesia Belanda, kemudian juga timnas putra ya, yang kita belum tahu juga jadwalnya, tetapi sudah ada gambaran untuk mengenai uji coba itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus bagi kedua negara. Menurut saya sama-sama dan juga saling menguntungkan. Dan jelas ini untuk kasus Ridwal sih ya, mungkin yang banyak bertanya sebenarnya untuk kasus Jairo Ridwal ini tonton, ini mudah ya. Jairo Ridwal ini secara status jelas ya saat ini masih warga negara Belanda. Tetapi ya jika PSSI pun ya dalam hal ini meminta tolong KNVB untuk mengurus berkas-berkas sementara ya mengenai paspor dan lain sebagainya, ya pasti KNVB akan membantu PSSI ya. Karena ya kalau memang nanti Jairo ini akan bergabung ke tim Indonesia ya, jelas itu akan menjadi keuntungan bagi KNVB lagi ya. Karena dari segi apapun ya ini akan membantu bagaimana kiprah ya dari Jairo Ridwals itu sendiri ya. Wajar saja sekarang ini banyak sekali para pemain keturunan ya, kurang lebih 13 ya. 13 yang sudah bergabung ke timnas Indonesia ya. Itu yang sudah tergabung ya, ada 13 ya. Jay Ijas, kemudian Rafael Strijk, Ivar Jenner, Sandy Walsh ya, kemudian juga Mes Hilger, Verndong, Martin Paes ya, kemudian juga Tom Haye, Ragnar Oratmangon, Rafael Strijk, dan juga masih banyak lagi pemain-pemain yang keturunan Belanda, Jay Ijas ya. Semuanya itu cepat dan mudah karena memang ada kerjasama perjanjian yang memang itu menguntungkan dan semua itu bisnis ya. Dan ini menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya teman-teman. Ada sisi-sisi feedback yang Indonesia Indonesia dapatkan dari Belanda, dan Belanda pun juga mendapatkan feedback dari apa yang didapat dari para pemain keturunan yang bergabung ke tim Indonesia. Ini poin bagusnya teman-teman. Jadi wajar jika memang kalau sosok Jairo Ridwals ini akan menjadi bagian timnas Indonesia, secara urusan, secara birokrasi dia akan mudah, baik di Belanda ataupun di Indonesia, itu akan mudah. Hal ini karena sudah belajar dari kasus Mes Hilger dan juga Eliano. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan timnas Indonesia saat ini ya? Dan juga bagaimana menurut kalian dengan bisnis ini, apakah kalian yakin untuk ke depan ya timnas Indonesia dan Belanda ini akan semakin bagus ya dan juga semakin dikenal ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Silahkan langsung saja